Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini di Emen Baju Rock and Gamestone. Mantap jos. Kali ini kita akan membahas ini ya guys, tentang ring cincin ini. Macam-macam ring dan jenisnya. Mantap jos. Oke guys, langsung aja guys, kita ke selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ya, subscribe dulu. Subscribe, like, dan share kalau bermanfaat. Mantap jos. Oke guys, di depan kita udah ada berbagai macam jenis ring dan macam-macamnya ya. Ya, ada germanium, ada alpaka, ada titanium, ada kuningan, ada tembaga, ada monel, ada perak. Oke, penasaran kan apa aja itu nama-nama tersebut dan bentuknya dan jenisnya ya, supaya game lover itu kita tahu bagaimana memilih ring sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan batu yang cocok dan cocok untuk dipakai, nyaman dipakai gitu guys ya. Share atau like atau subscribe biar kalau ada manfaatnya ya, komen aja kalau ada kesalahan. Oke guys, langsung saja. Ini dari pertama yang ini ya guys. Ya, ini jenis germanium. Bahasa pasarnya ini germanium ya guys. Kita bicara dengan nama bahasa pasaran aja ya guys. Soalnya dari bahannya itu nggak tahu yang aslinya itu ini terbuat dari apa, kurang tahu ya guys. Soalnya ini tidak ada detailnya di bungkusnya, itu nggak ada. Ini kalau beli ring itu kodian. Jadi nggak ada ya guys ya. Ini ya, ini salah satu jenis ring yang namanya dalam bahasa pasarnya namanya germanium. Bentuknya begini guys. Kalau germanium itu bisa disepuh juga ya guys, atau di chrome. Nanti bisa warnanya jadi putih atau warnanya jadi kuning atau kombinasi juga bisa. Ini yang jenis germanium. Keunggulannya ini kalau germanium itu bisa dibentuk, misalkan ini panjang, ini bentuk lingkarannya bisa dilebarin terus jadi bulat juga bisa ini. Cuma itu kekurangannya, ini kalau dipakai lama-lama itu ada flek hitam di kulit, serta kalau yang nggak cocok itu iritasi, gatal-gatal. Itu yang jenis germanium. Paling ya untuk diperbaruinya biar tampak baru ya di chrome aja guys, begitu guys. Oke, satu sudah lolos. Yang kedua ini jenis alpaka biasa ya guys, jenis alpaka biasa. Ini dulu namanya ini alpaka, cuma kelama-lamaan jadi kuning. Ini juga dulu warnanya putih seperti perak tapi luntur. Soalnya itu namanya beda-beda guys. Alpaka juga ada alpaka chrome, ada alpaka biasa, ada alpaka super. Ini yang jenis alpaka biasa, kurang bagus ya guys, cepet luntur, warnanya kuning, dipakai juga kurang nyaman. Ini ada fleknya juga, bau amis. Terus yang ini namanya rhodium guys. Rhodium kalau lagi baru, masih baru itu bagusnya guys, modelnya juga bagus-bagus. Kekurangannya itu dia itu cepat luntur nih, dia kusem. Kalau udah lama-lama dipakai kusem. Ini juga bisa di chrome juga sih, cuma ya itu nanti cepat luntur juga kalau dipakai sehari-hari, apalagi di bawah sambil mandi itu, wah cepat luntur juga guys. Ini juga ringan, terus bisa dibentuk juga, nggak keras, empuk. Kekurangannya yaitu cepat luntur dan kadang iritasi di kulit. Terus selanjutnya
Ini kuningan guys, kuningan kombinasi dengan tembaga. Yang di bawah ini kuningan, yang di atas ini listnya ini. Nah ini listnya tembaga. Ini keunggulannya ini handmade ya guys, buatan biasanya pesan dulu. Terus ini juga antep, barangnya agak berat. Modelnya itu bisa disesuaikan dengan selera kita kalau pesanan. Kekurangannya itu kadang ini bau amis ya guys, bau amis. Terus kadang iritasi juga kalau nggak sesuai kulit, banyak iritasinya soalnya. Ini biasanya digunakan untuk ini batu-batu pandan. Kenapa menggunakan ini tembaga di atasnya ini? Kadang ini full tembaga juga ini buat batu-batu pandan. Ini buat treatment guys. Jadi ini kalau pakai tembaga atau kuningan di treatment, dimasukin aja ke air, biasa direndam tuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini ntar berubah warna dan bentuk dalamnya itu berubah. Biasanya warnanya ada yang jadi hijau, ada yang jadi kuning, ada yang jadi merah. Ini biasanya buat treatment pandan ring-ring seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah monel ya guys, tapi ini monel yang biasa, monel yang murah di pasaran itu. Ini ban-ban zaman kuno dulu, ini keluarnya pertamanya kayak gini. Ini biasanya di atasnya ini tembaga atau kuningan. Ini sangat nempel di magnet ya guys, nempel juga seperti seng. Ini bahannya tipis, harganya juga murah. Ini keunggulannya enggak ini sih guys, keunggulannya enggak luntur, cuma yaitu biasanya ini agak kasar, serta ya modelnya kurang bagus lah. Soalnya harganya murah sih. Terus yang kedua ini juga monel, cuma ini monelnya agak tebal. Ini juga kurang bagus. Sebenarnya ini nggak luntur juga, cuma ini kasar, agak kasar. Monel-monel biasa. Ini monel-monel produksi massal Kodian, jadi kadang pembikinannya kurang bagus, hanya untuk produksi massal aja. Tidak luntur juga sih bagusnya itu. Terus yang satunya lagi ini jenis monel ya guys, ini monel handmade. Kita fokusin, ini monel handmade. Ini yang bagus, ini buatan ini dari Tulungagung, dari Jawa Timuran lah, bagus. Apalagi yang berkarakter, jos mantap. Ini keunggulannya ini nggak luntur. Terus ini antep atau berat. Terus ininya dipakai juga nyaman guys. Kalau monel handmade yang seperti ini, harganya juga lumayan lebih mahal. Ini harganya sekitar 100 sampai 200 lah, tergantung besar dan karakter motifnya. Mantap cos. Oke, selanjutnya ini namanya, ini dulu ada namanya ring perak Malaysia. Ada namanya juga perak Cina. Sebenarnya itu sama aja guys, cuma diganti namanya aja. Barangnya itu sama, yaitu alpaka. Sekarang namanya disatuin jadi alpaka. Alpaka juga ada yang luntur kuning atau luntur merah. Itu berarti biasanya pelapisan ya guys. Ada juga yang nggak luntur, yang bagus itu yang nggak luntur. Namanya sama-sama alpaka, tapi ini alpaka yang bagus, nggak luntur. Dia putih, cuma paling kusem doang karena sering kena air, kena debu. Ini bisa dimelingin hanya dengan ini cerbuk inten sama kulit, ntar
mengkilap lagi baru seperti perak. Muninya juga glundring, nggak kayak alpaka yang lain. Alpaka yang murah itu muninya pok-pok kayak gitu guys. Oke, selanjutnya ini juga jenis apa ini dulu, ini namanya ini perak Hongkong. Namanya banyak ya guys. Sebenarnya ini juga termasuk jenis rhodium, ini namanya perak Hongkong tapi namanya rhodium. Ini ciri-cirinya ini kalau dikikir lamaan ini kusam, ini ngeletek guys. Warnanya biasanya kuning atau kemerahan. Dipakai untuk pertama ya 1 minggu 2 minggu lumayan biasa ya, tapi kalau kelamaan juga baunya amis. Kalau yang monel ini seperti titanium, dia nggak bau ya guys kalau yang jenis monel. Terus ini namanya alpaka chrome juga. Ini alpaka biasa tapi udah di chrome jenisnya ini ya guys. Harganya juga lebih murah dibanding alpaka super atau alpaka taper. Ini bagus juga, ini buat tampilan, buat jualan. Ini harganya ekonomis, murah, dipasang juga empuk. Ini alpaka biasa tapi udah di chrome. Yang ini juga, ini ada orang menyebutnya juga alpaka bakar. Bagusnya ini motifnya bagus, unik-unik, dia tebal guys. Tapi ini kalau digigit tuh, kemarin saya gigit satu, ini di permukaan warnanya agak merah. Kemungkinan ini tembaga, dalamannya ini tembaga cor kayaknya, cuma dilapisi di chrome terus dibakar itu. Tapi ini pasarannya alpaka juga. Ini juga alpaka guys. Ini ada bilang yang alpaka, ada bilang juga tiranium, ada juga yang bilang namanya itu banyak lah. Sebenarnya ini jenisnya alpaka, cuma ini udah di chrome halus, dia lebih tebal. Nah ini jenis alpaka juga ya guys, tapi ini jenis alpaka super. Kenapa disebut dengan alpaka super? Ya ini dia tebal, pertama tebal ya, terus dia lebih halus dari alpaka yang lain, dipakai juga nyaman. Ini lunturnya lebih lama dibandingkan dengan alpaka yang lain. Alpaka lain ini ada 3 jenis biasanya, warna kuning putih, warna kuning, terus warna kombinasi. Ini ya guys, ini 3 ini jenis alpaka. Tapi yang ini yang termasuk yang lebih bagus daripada alpaka super. Dia bikin handmade. Biasanya ini namanya dalam pasaran ini alpaka taper. Ini biasanya buat mangkokan atau buat beningan, itu buat jenis kecubung, quartz atau fair opal atau kalsedon. Terus selanjutnya ini ya guys, titanium. Ini yang lagi tren, murah harganya, dipakai nyaman. Ya ini salah satu ini solusinya, pakai ring titanium. Modelnya juga banyak sekali ya guys. Titanium juga ada yang bagus, ada yang jelek. Biasanya yang kurang bagus itu kurang halus, dipakai kurang nyaman. Yang udah termasuk yang bagus ya guys. Titanium ada 3 jenis biasanya, ada 4 lah. Ada yang putih, ada yang kombinasi, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang bakar. Nah sebenarnya itu satu semuanya sama aja ya guys, dalamannya itu putih. Untuk yang kombinasi ini cuma dilapisi itu kuning-kuningnya itu, dia bisa luntur, cuma itu lama, ini bisa bertahan bertahun-tahun, nggak kayak alpaka atau rhodium atau germanium atau krum-kruman. Dia ini kuningnya itu, yang kuning ini bertahan ini lebih lama.
dibanding dengan yang lain. Dipakai juga nyaman, nggak bau. Ini untuk iritasi kulit itu jarang, sama komplain itu jarang yang pakai menggunakan titanium. Sebenarnya ini bahannya kayaknya bukan titanium ya guys, cuma ini bahasa pasarnya namanya titanium. Soalnya kalau titanium asli itu harganya itu mahal sekali guys. Itu biasanya itu buat titanium buat barang-barang ya berharga lah, atau buat bahan-bahan medis. Yang jelas titanium itu yang titanium asli itu harganya mahal. Cuma mungkin ini udah karena kadung dari bahasa pasarnya titanium, ya udah disebutnya titanium. Ini kuningnya juga bisa luntur ya guys, cuma agak lama, tergantung pemakaian juga sih. Kalau didiemin aja nggak kena udara, nggak kena air, ya lama. Sama juga yang hitam juga ini lapisan juga seperti kuning, cuma ini lebih mudah terkelupas juga. Yang penting nggak kena benda-benda kasar atau kikir, yang penting ya dipakai ya sehari-hari aja, nggak buat kerja-kerja kasar, insya Allah ya awet lah, dipakai juga nyaman. Yang ini titanium bakar guys. Kenapa titanium bakar? Ya ini tadinya putih terus dibakar jadinya hitam. Ada juga yang cuma dicat cepet luntur. Kalau yang ini nggak mudah luntur. Ini hitamnya hitam dibakar atau di asapin atau di oven kayaknya, kurang tahu saya pembuatannya. Itu yang titanium ya guys. Yang terakhir, yang selanjutnya ini perak ya guys. Ini perak, ini juga perak. Keunggulannya perak ini lebih ringan, mudah dibentuk, serta nyaman juga dipakai, ringan sih soalnya. Paling ini kalau kusam dikerum bisa, atau dicuci juga ntar mengkilap lagi. Ini bisa juga dikerum, dikombinasi juga bisa. Itulah keunggulan perak. Cuma ini harganya lebih mahal dari yang lain ya, dari yang lain dibandingkan dengan germanium, rhodium, alpaka, titanium. Yang perak ini harganya lebih mahal, dia harganya per gram itu kadang ada yang 10.000, ada yang 12, ada yang 15, ada yang 20, tergantung kualitas perak tersebut. Perak juga ada yang nggak perak murni, soalnya dia ada yang juga itu yang tambahan, itu campuran. Yang bagus itu yang perak yang murni, dia itu tahan, itu mengkilapnya lebih lama. Bagus lagi yang pertama, yang nomor 1 itu ring emas. Itu udah jelas ya guys, harganya aja sekarang udah sampai 900, sampai 1 juta mungkin. Cuma itu paling biasanya untuk ring perak emas itu biasanya emasnya paling buat lapisan aja, mungkin perak dilapisi emas atau yang lain. Biasanya kalau untuk perak full itu biayanya tinggi. Tahu sendiri sekarang per gramnya berapa. Oke guys, sekian dulu tentang pengetahuan ring. Semoga bermanfaat bagi yang belum tahu. Yang udah tahu ya, apabila ada salah kata dikasih komen aja ya guys. Yang membutuhkan langsung ring alpaka titanium bisa langsung datang langsung ini di Galeri MN Baju Rock and Gemstone, Kelurahan Selang, RT 1 RW 4, Kebumen, Jawa Tengah. Mantap cos. Dari ini Terminal Baru Kebumen itu ke utara sekitar ya, naik motor sekitar 5 menit lah. Nanti ada kelurahan, terus nyebrang rel ada Gol Gozali. Ke timur ada kuburan Sipitik, terus ya gue kidul dalan wetan kuburan Sipitik. Mantap cowok. Nanti ada tulisannya Galeri MN Baju Rock and Gemstone begitu guys. Oke, itu orang lagi beriring milih-milih ya. Sekian pengetahuan dari saya dari MN Baju. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam perbuatan Nusantara. Mantap terus.